Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kafa Falegul Isbah dari Prodi Program Studi Teknik Informatika kelas 3A Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Oracle VirtualBox, mulai dari instalasinya, pengenalan fitur-fiturnya, sampai cara penggunaan secara umum. VirtualBox itu aplikasi yang digunakan untuk membuat mesin virtual. Ya, cara menginstalnya, kita pertama buka Chrome ya, cari virtualbox.org, terus kita pilih yang download. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih yang Windows Host. Kalau OS kalian Windows, kalian pilih yang Windows. Kalau macOS pilih macOS, Linux pilih yang Linux, dan seterusnya. Ini karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownload lagi ya. Setelah kalian pencet ini, kalian tunggu di sini ya. Ini saya batalkan karena saya sudah selesai mendownload. Nah, jika sudah, kalian cek di sini di folder download. Di sini saya sudah mempunyai VirtualBox-nya. Setelah itu kalian install. Kalian pilih yes. Kita tunggu. Kita next. Next lagi. Next. Kita pilih yes. Next lagi. Next. Install. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah selesai kita klik finish. Nah, ini tampilan pertama seperti ini, tampilan awalnya. Setelah kita berhasil menginstal VirtualBox, sekarang saya akan tunjukkan tampilan dan fitur-fiturnya. Ini adalah tampilan awalnya saat pertama kali membuka VirtualBox. Bagian atas ada beberapa tombol utama seperti New, Open, Preference, Import, dan Export. Nah, tombol New itu digunakan untuk membuat mesin virtual baru. Misalnya kita mau install Linux atau Windows di dalam komputer kita, maka kita klik New untuk memulainya. Tampilannya seperti ini. Lalu ada tombol Open. Ini digunakan kalau kita sudah punya mesin virtual sebelumnya dan ingin membukanya lagi. Sementara import dan export ini digunakan untuk memindahkan atau membagikan mesin virtual ke komputer lain.
di bawahnya ada pilihan basic mode dan expert mode. Basic mode ini menampilkan tampilan yang lebih sederhana, cocok untuk pemula. Sedangkan expert mode ini menampilkan semua pengaturan lengkap untuk pengguna berpengalaman. Nah, sekarang kita lihat di tab Resource Use. Nah, di sini kita bisa melihat penggunaan sumber daya komputer host atau komputer utama kita. Ada 3 bagian utama, yaitu host, CPU, load. Ini untuk melihat seberapa besar prosesor bekerja. Selanjutnya ada host RAM usage. Ini untuk melihat pemakaian memori RAM, dan ada host file system yang menunjukkan kapasitas penyimpanan. Nah, bagian ini sangat berguna untuk memastikan komputer kita cukup kuat sebelum menjalankan mesin virtual. Kemudian ada cloud. Ini digunakan kalau kita ingin menjalankan mesin virtual melalui layanan cloud seperti Oracle Cloud Infrastructure. Nah, di sini ada tombol add, import, dan remove untuk mengatur virtual mesin yang tersimpan di cloud. Nah, fitur ini biasanya digunakan oleh pengguna tingkat lanjut atau server administrator. Selanjutnya ada extensions. Disinilah kita bisa menginstal fitur tambahan untuk VirtualBox yang disebut extension pack. Extension pack ini penting. Extension pack ini penting karena menambahkan dukungan seperti USB 3.0, remote desktop, hingga enkripsi disk. Kita bisa klik install untuk menambahkan ekstensi dari file. Install ini karena saya tidak punya ekstensinya, tidak punya filenya, jadi saya tunjukkan saja. Atau klik uninstall untuk menghapusnya. Selanjutnya di menu bar atas ini ada file berisi pengaturan umum dan preferensi aplikasi. Terus mesin digunakan untuk membuat, menyalakan, atau menghapus mesin virtual. Selanjutnya ada extension. Ini untuk mengatur fitur tambahan seperti yang tadi kita bahas. Terus ada help berisi panduan resmi VirtualBox. Oke, jadi itu tadi pengenalan fitur-fitur utama dalam Oracle VirtualBox. Setelah kita mengenal fitur-fitur utama di VirtualBox, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah virtual mesin baru. Di sini saya akan memberi contoh pembuatan mesin virtual untuk sistem operasi Linux Ubuntu. Nah, pertama kita klik bagian new di atas ini. Akan muncul ini jendela pengaturan. Di bagian name saya isi dengan nama Ubuntu. Di bagian folder biarkan saja sesuai lokasinya. Terus
ISO image kita bisa pilih file ISO sistem operasi yang ingin digunakan. Misalnya kita sudah download file Ubuntu dari situs resmi Ubuntu. Untuk sekarang saya biarkan kosong dulu karena instalasi OS-nya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, di bawahnya ada bagian type dan version ini. Untuk Ubuntu ini Linux ya, tipenya Linux sudah benar. Terus untuk version Ubuntu-nya 64 bit seperti ini sudah benar. Selanjutnya klik next. Nah, di halaman berikutnya kita diminta menentukan kapasitas RAM karena komputer saya punya RAM sekitar 6 GB. Saya akan beri alokasi sekitar 2 GB. Nah, ini sudah benar, atau 2048 MB untuk mesin virtual ini. Jangan sampai alokasi RAM terlalu besar karena bisa membuat komputer utama menjadi lambat. Sekarang kita klik next lagi. Nah, ini tampilannya. Setelah itu kita klik finish. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah mesin virtual baru dengan nama Ubuntu. Mesin ini masih kosong, belum ada sistem operasinya di dalam. Jadi di video kedua nanti kita akan melanjutkan dengan proses instalasi OS Ubuntu ke dalam mesin virtual ini. Oke, jadi di video pertama ini kita sudah belajar mulai dari pengenalan tampilan VirtualBox sampai cara membuat virtual mesin baru. Di video berikutnya kita akan masuk ke proses instalasi sistem operasi di dalam VirtualBox. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.